Sahabat Islampedia, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memerintahkan umatnya untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah unsur penunjang utama dalam menjalankan ibadah. Semasa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rajin olahraga demi menjaga kesehatan. Beberapa olahraga yang kerap dijalani Rasul selama hidupnya, yakni memanah, berkuda, berenang, dan berlari-lari kecil. Namun sahabat, hendaklah jangan kita berlebih-lebihan dalam menjalani sesuatu, termasuk olahraga. Sungguh Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan melarang umatnya untuk berbuat berlebih-lebihan dalam beribadah dan beramal tanpa ilmu atau disebut ifrat. Seperti halnya bernazar hingga memberatkan dirinya atau sibuk melakukan ajaran sunnah hingga akhirnya lalai menjalankan hal wajibnya akibat rasa yang berlebih-lebihan. Tak banyak orang yang mampu untuk selalu bersabar kala dirinya dirundung kesulitan dan cobaan. Padahal selayaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan cobaan melebihi batas kemampuan makhluknya. Dan cobaan adalah ujian kesabaran untuk meningkatkan keimanan seseorang. Salah satu cobaan yang banyak dialami oleh manusia adalah datangnya penyakit. Rasa sakit yang mendera seringkali membuat para penderitanya berkeluh kesah. Berbagai amalan dan ibadah juga seringkali ditinggalkan dengan alasan terganggunya kesehatan. Nauzubillah min zalik. Sahabat Islampedia yang dirahmati Allah, kisah Nabi Ayub alaihissalam kala didera penyakit selama bertahun-tahun selayaknya menjadi panutan. Semasa hidupnya, Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu nabi yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekayaan yang melimpah, ternak yang banyak, rumah megah, dan keluarga yang harmonis. Namun dengan kemegahannya, Nabi Ayub tidak pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dunia malah membuat keimanannya semakin kuat. Melihat hal itu, iblis pun murka. Ia mencoba meruntuhkan keimanan Nabi Ayub dengan melancarkan berbagai gangguan. Iblis merusak harta benda Nabi Ayub hingga membuatnya jatuh miskin. Tak berhenti sampai di situ, iblis juga meruntuhkan rumah Nabi Ayub hingga ia harus kehilangan anak-anak yang begitu dicintainya. Masya Allah, semua cobaan itu tidak membuat keimanan Nabi Ayub goyah. Kesal tipu muslihatnya tak berhasil, iblis pun meniupkan penyakit kepada tubuh Nabi Ayub. Hingga kulit di sekujur tubuhnya menjadi gatal, panas, bersisik, dan sakit. Bahkan ia pun tak sanggup berbaring karenanya. Dengan tipu muslihatnya, iblis juga menggoda istri Nabi Ayub, Rahma, untuk meninggalkannya. Suatu hari, Rahma berkata kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Mengapa engkau tidak memohon kesembuhan kepada Allah?" Nabi Ayub menjawab, "Aku malu melakukannya. Bukannya 80 tahun kita hidup senang dan baru 7 tahun ini kita mendapat ujian." Rahma pun tak kuat iman, kesabarannya telah habis, hingga akhirnya ia pun meninggalkan Nabi Ayub. Cobaan demi cobaan yang terus datang tak membuat hati Nabi Ayub gusar. Ia terus bersabar sembari berdoa, "Ya Allah, aku ditimpa penyakit dan sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyayang dari segala penyayang." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan membiarkan umatnya yang taat dihimpit dalam kesulitan. Dengan kemurahan hatinya, Allah membantu Nabi Ayub dari tipu muslihat setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub untuk mengentakkan kakinya dan membasuh dirinya dengan air yang memancar. Benar saja, dengan sekali hentak, keluarlah air dari dalam bumi. Nabi Ayub pun segera membasuh seluruh tubuhnya. Dan atas izin Allah, sembuhlah segala penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Allahu Akbar. Sahabat, teknologi telah merambah dunia kesehatan. Penelitian berbagai gangguan kesehatan terus berkembang pesat, menghasilkan inovasi teknologi di bidang kesehatan. Pada Februari 2018, tim peneliti dari Universitas Tokyo di Jepang berhasil menemukan sebuah teknologi untuk mengetahui kondisi organ-organ vital di dalam tubuh manusia dengan mudah. Teknologi ini disebut kulit elektronik. Menggunakan medium berupa plastik yang ditempelkan pada kulit, data-data kondisi organ-organ vital manusia akan terlihat pada layar LED yang melekat di kulit elektronik tersebut.
Piranti ini terus berkembang untuk menjaga kesehatan manusia, hingga kini diadaptasi pada piranti smartwatch atau jam pintar. Jika sebelumnya dibutuhkan sedikitnya 2 dokter untuk mendiagnosa adanya sel kanker pada payudara seseorang, kini sebuah robot yang menggunakan kecerdasan buatan berupa algoritma Google DeepMind mampu melakukan tugas yang sama. Uji coba telah dilakukan dengan mendiagnosa 29.000 foto X-ray wanita. Hasilnya, robot ini mampu menunjukkan keakuratan. Para ahli dari College London dan Google Health terus mengembangkan teknologi ini dengan harapan dapat membantu dunia kesehatan untuk mendeteksi keberadaan sel kanker pada manusia sedini mungkin. Sahabat Islampedia, jika kita kembali pada ribuan tahun lalu, bagaimanakah cara Rasulullah SAW dalam melakukan pengobatan? Sahabat, ternyata metode pengobatan bekam telah dikenal sejak 4.000 tahun sebelum Masehi silam pada masyarakat Sumeria di Babilonia. Metode pengobatan yang mulanya dikhususkan bagi para raja ini selanjutnya menyebar ke dataran Mesir, Yunani, Persia, dan terus dilanjutkan hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Khasiat pengobatan bekam ini pun mendapat tempat di hati Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, kesembuhan itu ada pada 3 hal, yaitu pada pembekaman, minum madu, atau sundutan dengan api. Aku melarang umatku dari sundutan dengan api. Sahih Al-Bukhari disebutkan dari Ibnu Abbas.